Rocky Gerung kali ini ditegur oleh host dan keliru dalam menyimpulkan persoalan. Selain dikenal sebagai tokoh kontroversial, mengedepankan aspek rasional, pelopor akal sehat, kali ini ia bahkan dilihat sebagai pejuang kelompok masyarakat lemah dan korban ketidakadilan. Ya, artinya selain menawarkan berbagai perspektif baru, ya, misalnya kedudukan agama bagi warga negara Indonesia, perspektifnya mengenai kedudukan presiden, kemudian konsepnya mengenai debat, dan lain-lain. Kritik Rocky Gerung juga seringkali membuka mata kita terhadap ketidakadilan, ya, penindasan terhadap orang yang lemah, ya, yang sebelumnya mungkin samar-samar atau bahkan tidak terlihat. Tidak heran kalau pada akhirnya netizen itu banyak yang berpandangan positif terhadap Rocky Gerung. Tapi kali ini ketika membahas topik atau masalah Harun Masiku, Rocky Gerung ditegur oleh moderator. Karena istilah yang digunakan Rocky Gerung itu tidak pas dan digunakan berulang-ulang. Bahkan moderator berniat menghentikan kegiatan atau pembicaraan Rocky Gerung karena dinilai pembicaraan itu mungkin sudah tidak relevan. Tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Pejabat publiknya itu Wahyu Setiawan, gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Benar tidak? Tidak kan? Artinya yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bung Rocky. Nanti You mau jujur berdebat dong. lihat anak, Gak apa-apa bang, gak apa-apa. masih ada anak di bawah Gak apa-apa. mungkin nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini produksi. Kayak salah. Wahyu itu. Buset dah. Oke. Baik, nanti kita bisa kesempatan pada Bung Adian. Ya, masih mau lanjut? Belum. Selain ditegur oleh moderator, pandangan Rocky Gerung terhadap kasus Harun Masiku kali ini keliru karena dia melihatnya sebagai kasus korupsi. Bagi Rocky Gerung, kasus Harun Masiku ini, ya, bermula dari ketika Wahyu Setiawan, yaitu mantan ketua KPU ini, menggunakan kekuasaannya untuk mendapat keuntungan pribadi. Karena itu ya dia melihatnya sebagai kasus korupsi. Padahal apabila mengikuti paparan Refli Harun, ya, kasus ini justru bermula ketika partai menggunakan kekuasaannya dalam bentuk 3 hal. Yani yang pertama mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, ya, judicial review peraturan KPU ke Mahkamah Agung. Yang kedua meminta fatwa dari Mahkamah Agung, dan yang ketiga mengusulkan penggantian antar waktu atas nama Harun Masiku. Kita semua tahu bagaimana kuatnya pengaruh partai di negara Republik kita ini. Artinya, meskipun mereka tahu bahwa itu melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan ketentuan, tapi partai tetap ngotot. Ya, buktinya ya mereka menggunakan kekuasaannya untuk melakukan 3 hal itu. Ya, niat mereka adalah supaya Harun Masiku lah yang menjadi pengganti antar waktu kader mereka yang meninggal sebelum dilantik. Padahal itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU. Karena itu pengadilan menetapkan kasus Harun Masiku ini sebagai kasus suap. Karena pemberian uang oleh Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan itu pada dasarnya untuk memuluskan niat atau keinginan yang sudah diinginkan atau yang sudah disampaikan partai secara eksplisit
melalui ketiga hal yang dikemukakan tadi, yakni mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, membawa fatwa Mahkamah Agung, dan mereka juga sudah menyampaikan daftar usulan pergantian antar waktu atas nama Harun Masiku. Ya, karena itu ya, ini dianggap kasus suap. Begitu kira-kira. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Okay. Apa definisi korupsi? Dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Gitu loh. Konstruksinya salah gitu. Loh, udah diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kok. Gitu loh, bahwa rumusannya memang pasal 5 dan pasal 6 suap. Ya berarti salah Mahkamah Agung. Ya Mahkamah Agung nggak ngerti definisi korupsi. Waduh, akhirnya. Ya udah repot kalau begini dah. Memang begitu. Makanya udah aku bilang, Bang, udah. Ini bagaimana yuk? Sesuai dengan paparan atau uraian dari Bung Refli Harun, masuk akal kalau masalah penyelesaian kasus Harun Masiku ini berliku-liku dan mulai menyasar ke partai. Jadi kalau ada orang-orang PDIP yang mulai diselidiki atau kasus ini mulai menyasar ke partai, jelas bukan karena ada niat buruk untuk PDIP. Tapi memang karena paparan kasus atau kronologis atau konstruksi kasus ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Refli Harun itu, membuka ruang untuk masuk ke wilayah partai. Kalau suatu saat penyelidikan yang melibatkan orang-orang partai ini ya, membawa dampak tertentu, tentu saja itu soal lain lagi. Yang jelas penyelidikan ini bukan karena ada niat buruk, tapi sesuai dengan konstruksi masalah sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan Bung Refli Harun. Meski demikian harus dijelaskan bahwa kekeliruan Rocky Gerung ini jelas bukan karena atau tidak terkait dengan kecerdasannya atau kemampuan logiknya. Tapi masalah ini lebih besar disebabkan oleh Rocky Gerung yang kurang fokus terhadap penjelasan atau paparan Bung Refli Harun terkait dengan masalah-masalah atau kronologis masalah seputar kasus suap Harun Masiku. Nah, kalau ada yang bertanya, misalnya, kenapa Bung Rocky Gerung sampai tidak fokus? Ya silahkan dicari jawabannya sendiri.